Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia. Tahukah kamu, semenjak organisasi Budi Utomo terbentuk tahun 1908, perkembangan nasionalisme di Indonesia mencapai titik kemajuan loh. Nah, perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, periode awal perkembangan. Organisasi pertama yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo, tamatan Sekolah Dokter Pribumi Stovia di Batavia. Bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, ia pun mendirikan Budi Utomo yang bertujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar-pelajar Stovia sebagai penggeraknya. Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Nah, selain mempertegas posisinya sebagai sebuah gerakan sosial budaya, Kongres juga memutuskan hal-hal lain sebagai berikut. Yang pertama, ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. 2. Memilih RT Tirto Kusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai ketua. 3. Yogyakarta menjadi pusat organisasi. Kita lanjut dengan organisasi yang didirikan oleh H. Samanhudi, yaitu Sarekat Islam atau SI, yang memiliki nama awal berdirinya yaitu Sarekat Dagang Islam atau SDI. Namun, atas usul HOS Cokroaminoto pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan. Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Dalam kongres tersebut, diputuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Sarekat Islam bukan merupakan partai politik. 2. Sarekat Islam tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda. 3. HOS Cokroaminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Namun, pada 17-24 Juni 1916, ketika diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung, disepakatilah istilah nasional. Kemudian, hasil kongres ini menunjukkan SI kemudian menjadi organisasi yang berhaluan politik. Nah, setelah pemerintah kolonial memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik. Sikap kritis SI terhadap praktik kapitalisme serta komitmennya memperjuangkan rakyat kecil menarik perhatian Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV yang berhaluan Marxis komunis. Organisasi ini lalu menyusup ke SI dengan mengirimkan Semaun dan Darsono, dan juga kelak bergabungkan Malaka dan Alimin. Awalnya, pimpinan SI tidak menaruh curiga karena menganggap garis dasar perjuangan SI dan ISDV sama. Oleh karena itu, dengan hadirnya ISDV, muncul dua kubu dalam SI, yaitu kubu nasionalis religius atau Si Putih di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto. Yang kedua, kubu ekonomi dogmatis atau Si Merah dengan pimpinan Semaun dan Narsono. Demi menegakkan disiplin organisasi, Semaun dan semua pengurus yang berhaluan kiri kemudian dikeluarkan dari keanggotaan SI. Kemudian, nama SI diganti menjadi PSI atau Partai Sarekat Islam karena adanya anggapan bahwa ikatan dalam SI lemah. Kemudian,
dalam kongresnya tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Kemudian, oleh karena itu, Cokroaminoto menyatakan menolak ketika diangkat menjadi anggota Volksrat pada tahun 1927. PSI berganti lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII pada tahun 1929. Selanjutnya kita bahas dengan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif. Tujuannya yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, serta mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Kemudian, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu 1. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam dari TK sampai perguruan tinggi. 2. Mendirikan poliklinik rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya. 3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Periode yang kedua yaitu periode nasionalisme politik. Nah, dalam periode ini muncul gerakan nasionalisme di Indonesia, bidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada Indische Partij. Nah, Indische Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. E.F.E. Douwes-Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Adapun program kerja IP atau Indische Partij adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan cita-cita nasional Indonesia. 2. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. 3. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antaragama. 4. Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintah. 5. Berusaha mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. 6. Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat yang ekonominya lemah. Selanjutnya, pada periode ini ada yang namanya Gerakan Pemuda. Nah, dulu unsur pemuda Indonesia ikut bergabung dalam Budi Utomo. Namun, mereka tidak lama bergabung karena kecewa atas terlalu dominannya golongan tua atau para priayi dalam organisasi tersebut. Gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah Trikoro Darmo. Organisasi pemuda ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Batavia pada tahun 1919. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jongjapa. Meskipun demikian, tujuan sesungguhnya dari organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Pergantian gubernur jenderal Gerakan Perempuan. Kondisi perempuan Indonesia pada pertengahan abad 19 masih jauh tertinggal dibandingkan kaum lelakinya. Sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hanya membuka kesempatan bagi kaum lelaki, sedangkan kaum perempuan hanya mendapat pendidikan terkait kerumah tanggaan, dan itu pun masih sangat terbatas. Keadaan ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan ketika seorang bupati putri dari Jepara bernama Raden Ajeng Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam tulisan tentang kondisi perempuan pada masa tersebut. Kartini menulis pemikiran-pemikirannya dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda, seperti Stella Zijndahelder dan Profesor F.K. Anton. Awalnya organisasi ini lebih banyak bergerak di bidang sosial budaya,
Tujuan didirikannya PI ini untuk memperjuangkan Pemikiran kepentingan orang Kartini Indonesia yang ada di banyak Belanda. mendapat tanggapan Sejak positif Cipto dari kalangan Mangunkusumo dan perempuan. Adi Suryani Hal itu terlihat bergabung dari pada banyaknya perkumpulan 1919, PI perempuan mulai yang memikirkan menyelenggarakan orang pendidikan Indonesia. khusus bagi Semenjak perempuan. itulah Dalam organisasi ini Kongres Pemuda Indonesia memasuki pertama kancah yang politik. berlangsung di Partai Komunis Yogyakarta Indonesia pada 25 sampai 28 Desember 1928, benih paham komunis perkumpulan-perkumpulan pertama perempuan kali ini dibawa ke sepakat Indonesia oleh mendirikan sebuah SDIP pada federasi tahun yang dapat 1913. menjadi wadah Dua perjuangan seorang pemimpin organisasi untuk buruh memajukan perempuan dari Belanda Indonesia. yang juga merupakan Federasi salah satu tersebut anggota dari berhasil Partai dibentuk dan Sosial diberi Demokrat nama di Belanda. Perserikatan Perempuan Indonesia Pada atau tahun PPI 1914, yang Neville diketuai oleh mendirikan Nyonya sebuah Sukanto. organisasi bernama ESDV dengan pusat di Semarang. Tetapi karena tidak mendapat tanggapan di Indonesia, organisasi ini bergabung dengan Syarikat Islam. Politik infiltrasi yang Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Hal yang melatar belakangi adalah 1. Pengaruh doktrin Wilson. 2. Pengaruh revolusi Rusia tahun 1917. 3. Kekecewaan terhadap janji November atau November Belov. 4. Perubahan pasal 11 Reglement. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum digantikan oleh Dirk Volk. Tidak seperti Van Limburg, Volk bersikap sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Penggunaan kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Kata Indonesia pertama kali digunakan oleh organisasi Perhimpunan Indonesia pada saat rapat pergantian pengurus bulan April 1922. Dengan munculnya kata Indonesia, kaum pergerakan merasa memiliki sebuah identitas bersama. Hal ini memberi semangat untuk memberikan sesuatu yang baru, yaitu kemerdekaan dan kesejahteraan. Organisasi pergerakan yang bersifat radikal terhadap Belanda. 1. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 dengan para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Awalnya organisasi ini lebih banyak bergerak di bidang sosial budaya. Tujuan didirikannya PI ini untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Adi Suryani bergabung pada 1913, PI mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Semenjak itulah organisasi ini memasuki kancah politik. Partai Komunis Indonesia. Benih paham komunis pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Snevliet pada tahun 1913. Dia seorang pemimpin organisasi buruh dari negeri Belanda yang juga merupakan salah satu anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat di Belanda. Pada tahun 1914, Snevliet mendirikan sebuah organisasi bernama ESDV dengan pusat di Semarang. Tetapi karena tidak mendapat tanggapan di Indonesia, organisasi ini bergabung dengan Syarikat Islam. Politik infiltrasi ESDV berhasil mengaruhi dua orang pimpinan SI cabang Semarang yang terkenal militan dan berbakat, yaitu Semaun dan Darsono. Pada tahun 1924, nama organisasi ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1925, berdiri sebuah organisasi yang bernama Algemini Study Club di Bandung, yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, organisasi ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Dalam rangka memperkuat organisasi dan memperbesar pengaruhnya di kalangan masyarakat, organisasi ini melaksanakan dua cara, yaitu 1. Kegiatan internal, seperti menyelenggarakan kursus, mendirikan sekolah, dan mendirikan bank. Kedua, kegiatan eksternal, yaitu mengadakan rapat-rapat umum, menerbitkan surat kabar seperti Persatuan Indonesia di Batavia dan Benteng Priangan di Bandung. Melalui dua cara tersebut, PNI dalam waktu singkat menarik perhatian masyarakat. Pada tahun 1931, pengurus besar PNI membubarkan PNI. Pembubaran ini menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang mendukung pembubaran mendirikan partai baru dengan nama Pertindo di bawah pimpinan Sartono. Sementara itu, mereka yang menolak pembubaran tetap ingin melestarikan nama PNI dengan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia di bawah pimpinan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir.
Partai Indonesia. Partai ini dibentuk pada 30 April 1931 dengan Sartono sebagai ketuanya. Tapi pada tahun 1936 partai ini mengalami kemunduran dan bubar. Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Kita lanjut ke periode yang terakhir, yaitu periode bertahan. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini diambil agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Dengan demikian, diharapkan kelangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga. Organisasi yang berkembang pada periode bertahan adalah Parindra, GAPI, Gerindo. Mereka memaksimalkan Polstrat sebagai wadah perjuangan meraih kemerdekaan. Alasannya, hanya organisasi moderat kooperatif yang dapat mengirimkan wakilnya ke Volksrat.